Tim nasional Indonesia kembali gagal meraih hasil maksimal pada partai lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya setelah kalah telak dari Irak, pasukan Garuda Merah Putih harus puas dengan hasil imbang dari Filipina, yang sekaligus memperburuk rekor pertemuan kita dengan tim berjuluk The Azkals tersebut. Tercatat Indonesia cuma mengantongi 1 kali kemenangan, 3 kali imbang dan 1 kali kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir menghadapi Filipina. Dengan hasil tersebut, Indonesia kini masih terjebak di dalam klasmen grup F dengan koleksi 1 poin. Sama dengan Filipina, hanya saja mereka lebih unggul dalam selisih gol karena kebobolan lebih sedikit, meskipun baru mencetak 1 gol saja. Melihat hal tersebut, pelatih Filipina Hans Michael Weiss mengaku kecewa karena menurut sang pelatih, tim asuhannya layak mendapatkan 3 poin penuh dari tim Garuda Merah Putih. Saya tidak percaya kami cuma mendapat 1 poin sampai sekarang. Lawan Vietnam seharusnya kami bisa seri, dan lawan Indonesia kami seharusnya bisa menyelesaikan pertandingan dengan peluang-peluang yang ada. Dalam situasi normal, seharusnya kami sudah mengantongi 4 poin saat ini. Dalam partai tersebut sempat terjadi duel taktik antara dua pelatih kawakan asal mancanegara, yakni Shin Tae-yong dan Hans Michael Weiss, di mana Coach Shin terlihat sempat merombak total taktiknya setelah sempat tertinggal lebih dulu. Pasalnya setelah turun dengan starting 11 yang di atas kertas sangat defensif, Coach Shin memasukkan sederet pemain bertipe menyerang untuk memudahkan timnya membombardir pertahanan Filipina. Hasilnya pun cukup memuaskan, permainan Indonesia bisa dibilang jauh lebih baik, terutama dari sisi penyerangan. Tercatat berdasarkan statistik jalannya laga, Indonesia jadi lebih menguasai jalannya pertandingan setelah pemain seperti Witan, Arhan, dan Sananta dimasukkan. Apalagi kehadiran mereka juga turut menghidupkan sisi kreativitas dan ketajaman Timnas Indonesia yang tampak kesulitan menembus daerah pertahanan Filipina. Hal ini dapat dilihat dari statistik umpan sukses, penciptaan peluang, dan jumlah umpan ke daerah lawan yang banyak. Bahkan mereka tercatat tidak mampu melakukan satupun shoot on target di babak pertama, yang langsung dibayar lunas dengan 1 gol di babak kedua setelah usaha yang begitu panjang. Namun di balik itu semua terdapat sedikit momen unik yang dilakukan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, di mana pelatih asal Korea Selatan itu sempat menginstruksikan Elkan Bagot, sosok bek tengah dengan postur tinggi menjulang, untuk ikut maju membantu penyerangan sampai ke kotak penalti layaknya seorang striker. Hal itu turut mengingatkan kita kepada sosok Gerard Pique yang juga sering mendapat instruksi untuk maju membantu penyerangan sewaktu masih membela Barcelona. Alasannya simpel, karena baik Elkan maupun Pique punya postur tubuh dan kemampuan duel udara yang baik, yang tentunya bisa dimanfaatkan dalam situasi-situasi tertentu. Dan itu pun sudah dibuktikan oleh keduanya bahwa mereka bisa diandalkan untuk mencetak gol dalam situasi tertentu. Pique bahkan merupakan defender dengan rekor gol terbanyak kedua milik Barcelona, sementara Elkan tercatat sudah mengemas 5 gol di level klub dan 3 gol di level timnas sejak pertama kali melakoni debut profesionalnya tahun 2020 silam. Itulah sebabnya dalam beberapa kali kesempatan kita melihat Shin Tae-yong merubah taktiknya dari yang mulanya suka mengalirkan bola dari kaki ke kaki ataupun counter attack dan transisi, justru menjadi long ball dengan melakukan crossing-crossing dari jarak jauh. Apalagi Indonesia punya beberapa stok pemain jangkung lainnya seperti Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta yang turut dimainkan sebagai pemain pengganti. Memang di atas kertas permainan seperti itu sama sekali tak menarik untuk disaksikan penonton. Akan tetapi bagi Timnas dan Shin Tae-yong itu merupakan alternatif taktik yang layak dicoba untuk menjebol pertahanan Filipina yang tampil cukup solid pada pertandingan tersebut. Pergantian peran Elkan Bagot secara tiba-tiba merupakan salah satu bukti kejeniusan Shin Tae-yong sebagai sosok pelatih dengan jam terbang tinggi. Pasalnya itu bukanlah kali pertama Coach Shin mengubah posisi pemain. Bahkan sewaktu masih menukangi Korsel dulu, Shin Tae-yong juga merupakan dalang di balik lahirnya sosok Song Hun Min yang begitu ganas di posisi striker. Hal ini dikarenakan pelatih berusia 53 tahun tersebut mengubah posisi Son dari yang mulanya winger menjadi striker murni saat bermain di timnas. Sementara di Indonesia terdapat beberapa contoh pemain yang posisinya sempat digonta-ganti oleh Shin Tae-yong. Beberapa di antaranya adalah Shandy Walsh,
Yaakob Sayuri dan juga Rahmat Irianto. Hal ini pun bukannya tanpa alasan. Coach Shin sendiri pernah menyampaikan tuntutannya kepada para pemain untuk bisa mengisi setiap posisi, karena menurutnya itu adalah salah satu bagian dari taktik yang dimiliki Indonesia. Untuk Shandy Walsh sendiri, memang sang pemain mengaku bisa bermain di setiap posisi dengan sama baiknya. Melihat hal tersebut, Coach Shin beberapa kali mengubah posisi Walsh ketika berlaga untuk timnas, mulai dari bek tengah, bek kanan hingga gelandang bertahan. Sementara itu, Yaakob Sayuri yang mulanya winger kanan disulap oleh Coach Shin menjadi pemain yang jauh lebih defensif lagi, karena memang saat itu Indonesia cukup kekurangan pemain-pemain berkualitas di sektor pertahanan. Sebelum akhirnya kedatangan banyak pemain diaspora, Yaakob Sayuri pun akhirnya harus puas bermain sebagai bek kanan selama membela timnas Indonesia. Sementara itu, Rahmat Irianto yang merupakan bek tengah diubah jadi sedikit maju dan memegang peran penting sebagai gelandang bertahan. Dirinya bahkan sukses tampil apik di ajang Piala AFF 2020 silam. Selain mereka, sebenarnya ada juga beberapa nama lagi, seperti Irfan Jauhari yang diubah Sinteyong dari striker ke winger kiri, ataupun Kakang Rudianto dari yang mulanya bek tengah jadi bek sayap. Bahkan Ramadan Sananta di laga menghadapi Filipina, posisinya juga sempat bergeser menjadi winger. Padahal dirinya adalah sosok striker murni terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Itu adalah rangkuman mengenai momen Elkan Bagot yang sempat diubah jadi striker. Dengan hasil ini, kita tentu berharap Indonesia mampu berbenah supaya bisa berbicara banyak di sisa partai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.